Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Giswatun Muhayyaro di channel YouTube Cakrawala Biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat organ-organ vegetatif yang ada pada kecambah. So, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe serta tekan tombol merahnya untuk mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. By the way, kapan nih terakhir kalian makan pecel sayur atau tahu isi? Yang salah satu bahannya berasal dari toge. Terlihat ya pada gambar ini contoh toge yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Jadi lapar nih. Toge merupakan kecambah dari kacang hijau yang telah mengalami diferensiasi baik secara internal maupun eksternal, membentuk suatu organ vegetatif berupa akar, batang, dan daun. Sebelum kita bahas tentang kecambah, yuk kita bahas terlebih dahulu bagaimana tahapan embrio tumbuhan seperti pada gambar ini. Terlihat ya di gambar, ketika suatu tumbuhan telah mengalami fertilisasi atau pembuahan antara gamet jantan dengan betina, maka keduanya mengalami peleburan inti, kemudian membentuk suatu embrio atau zigot, di mana zigot tersebut akan mengalami pembelahan baik secara internal ataupun eksternal. Terlihat ya di gambar, sel mengalami pembelahan dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian membelah lagi sampai membentuk suatu embrio. Pembelahan eksternal membentuk organ-organ tubuh luar, sedangkan pembelahan internal membentuk berbagai jenis sel, jaringan, dan sistem jaringan yang mendukung pembentukan eksternal. Pada tubuh tumbuhan terdapat 3 organ vegetatif utama, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, sebelum kita bahas tentang organ-organ pada tumbuhan ini, yuk kita bahas perkecambahan terlebih dahulu. Check this out. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahapan awal perkembangan suatu tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio dalam biji yang semula dorman atau keadaan non-aktif ketika menemukan kondisi yang ideal, maka embrio akan mengalami perubahan fisiologi yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan baru. Pada slide ini ditampilkan contoh tumbuhan yang sedang melakukan perkecambahan, yaitu biji bunga matahari pada gambar sebelah kiri dan juga kacang hijau pada gambar sebelah kanan. Oke, agar mudah dimengerti, yuk kita simak contoh berikut ini. Misalnya, kamu membeli bibit biji bunga matahari di toko tanaman. Tapi karena kamu terlalu sibuk dengan tugas sekolah dan kampus, kamu gak sempat tuh untuk menanam biji tersebut dan biji matahari itu dibiarkan begitu saja. Hal ini dapat diartikan bahwa biji bunga matahari tersebut dalam keadaan dormansi atau suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup sebagai respon atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Masih bingung ya? Atau gini deh, istilah sederhananya, biji matahari tersebut dalam keadaan non-aktif karena tidak ada sumber daya yang mendukung untuk tumbuh. Kemudian, beberapa waktu selanjutnya, kamu menanam biji matahari tersebut di sebuah pot yang berisi tanah, kemudian diberi air, dan diberi pupuk. Maka, terjadilah perkecambahan tanaman bunga matahari. Biji bunga matahari ini bisa berkecambah karena menemukan keadaan yang mendukung untuk tumbuh seperti tanah, air, dan pupuk tadi ya. Jadi, paham kan sampai di sini tentang perkecambahan?
Di awal, kita telah menyinggung tentang biji. Nah, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu struktur biji. Kelompok spermatopita, atau disebut juga sebagai tumbuhan berbiji, berdasarkan letak bijinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok gimnospermae atau biji terbuka dan angiospermae atau biji tertutup, atau sering juga disebut sebagai tumbuhan berbunga. Angiospermae dibagi menjadi dua. Pembagian ini berdasarkan jumlah kotiledonnya, yaitu ada monokotil dan dikotil. Apa perbedaan antara monokotil dan dikotil? Ada yang tahu? Yeps, monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki jumlah kotiledonnya satu. Sedangkan dikotil itu adalah tumbuhan yang memiliki jumlah kotiledonnya dua. Pada kali ini kita bahas struktur biji antara keduanya yuk. Perhatikan gambar ini ya. Pada gambar terlihat ilustrasi biji dikotil dari bagian luar dan dalam. Di dalam biji tersebut terdapat struktur antara lain kotiledon, hipokotil, epikotil, plumula, dan radikula. Sedangkan di bagian luarnya ada kulit biji. Yuk kita cari tahu dari masing-masing struktur tersebut. Di bagian luar dari biji dikotil ada kulit biji. Kulit biji ini adalah selaput tipis yang berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Kemudian di bagian dalamnya terdapat kotiledon. Kotiledon ini adalah bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan untuk embrio. Kemudian struktur selanjutnya ada epikotil. Epikotil ini adalah bagian yang terletak di atas kotiledon, sedangkan hipokotilnya bagian yang letak di bawah kotiledon ya. Next, kemudian ada plumula. Plumula ini adalah calon daun dan batang yang terletak di ujung epikotil. Terakhir, ada struktur radikula. Radikula ini adalah calon akar yang terletak di ujung hipokotil. Nah, itu ya struktur dalam dari biji dikotil. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur biji monokotil. Di bagian luar terdapat kulit biji. Sama ya, kulit biji juga pada monokotil sebagai selaput tipis yang fungsinya untuk melindungi biji. Kemudian di struktur dalamnya ada endosperma. Endosperma ini adalah bagian terbesar dari biji monokotil yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Kemudian ada skutelum. Skutelum ini adalah modifikasi dari kotiledon yang membentuk struktur khusus berfungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan kepada embrio. Kemudian ada plumula. Plumula ini adalah ujung atas embrio yang akan berkembang menjadi daun dan batang. Next, kemudian ada struktur koleoptil. Koleoptil adalah struktur yang berfungsi untuk melindungi plumula. Kemudian ada radikula. Radikula ini adalah ujung bawah embrio yang akan berkembang menjadi akar. Terakhir ada koleoriza. Struktur ini berfungsi untuk melindungi radikula. Oke, demikianlah ya struktur dari biji monokotil. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang pengertian perkecambahan, kemudian struktur biji monokotil dan dikotil, sekarang kita cari tahu lagi nih bagaimana proses perkecambahan itu sendiri. Yuk kita bahas tahapannya. Tahapan pertama yaitu ketika biji menemukan suatu keadaan yang mendukung dia untuk hidup seperti air, tanah, pupuk, udara, dan lain-lainnya, maka biji tersebut akan memecah masa dormansinya atau biji telah siap untuk tumbuh. Masuknya air ke dalam biji yang disebut sebagai proses imbibisi memicu dimulainya perkecambahan. Tahap kedua
Proses imbibisi juga memacu beberapa hormon dan enzim yang berperan dalam pertumbuhan menjadi aktif. Embrio akan melepaskan hormon giberelin yang berfungsi untuk mensintesis dan mengeluarkan enzim. Enzim yang dikeluarkan antara lain amilase, latase, dan enzim pemecah protein. Langkah ketiga, di dalam embrio terjadi proses pembelahan pada jaringan embrio yang menyebabkan radikula atau calon akar ini keluar dari biji. Radikula ini akan terus mengalami pembelahan. Terakhir adalah kecamba mulai melakukan pertumbuhan primer. Tipe perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigeal dan hipogeal. Apa perbedaan antara keduanya? Ada yang tahu nggak? Mungkin saat duduk di bangku SMA, kalian pernah mendengar kalau epigeal itu diartikan sebagai tipe perkecambahan di mana kotiledonnya ada di atas tanah. Sedangkan hipogeal adalah kotiledonnya ada di bawah tanah. Definisi tersebut kurang tepat ya. Coba deh kalian bayangin. Bagaimana jika perkecambahan tersebut tidak dilakukan pada media tanah, tapi media kapas? Pasti tidak jelas kan posisi kotiledonnya? Yang benar adalah tipe perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan di mana hipokotil, yaitu yang ada pada bagian bawah kotiledon, mengalami pemanjangan sehingga mengangkat kotiledon yang ada di atasnya. Tipe perkecambahan ini ada pada tumbuhan dikotil. Sebaliknya, tipe perkecambahan hipogeal yang memanjang tersebut adalah epikotilnya, sehingga kotiledonnya yang ada di bawah tidak ikut terangkat. Tipe perkecambahan ini ada pada tumbuhan monokotil. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan ya bahwa epigeal tipe ini yang memanjang adalah hipokotil. Sedangkan untuk tipe perkecambangan hipogeal yang memanjangnya adalah epikotil.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe untuk mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. See you next time di video selanjutnya. Dadah, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.